Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Munjoro. Kali ini akan menjawab terkait dengan soal UAS organisasi dan arsitektur komputer PJJ Sistem Informasi terkait dengan buatlah video vlog untuk menjelaskan tentang sistem bus dalam komputer. Nah, ini PPT terkait dengan sistem bus dalam komputer. Pengertian sistem bus adalah suatu jalur komunikasi yang dibagi memakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai sistem. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Transfer data antar komponen komputer sangatlah mendominasi kerja suatu komputer. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Begitu juga kita dapat melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Cara kerja sistem bus. Pada sistem bus yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSB, frontside bus. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge. Jenis-jenis bus. Jenis-jenis bus sendiri ada dua, yakni yang pertama dedicated bus. Bus yang khusus menyalurkan data tertentu, contohnya paket data saja atau alamat saja. Kemudian yang kedua adalah multiplex bus, yakni adalah bus yang dilalui informasi yang berbeda, baik data, alamat, dan sinyal kontrol dengan metode multiplex data. Kekurangannya ini adalah hanya memerlukan saluran sedikit sehingga menghemat tempat, tapi kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang telah dimultiplex. Nah, struktur bus. Sebuah bus terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah saluran data, kedua adalah saluran alamat, yang ketiga adalah saluran kontrol. Berikut kita akan uraikan masing-masing. Yang pertama adalah saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut dengan bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran diartikan dengan lebar bus data. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Misalnya, bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap konstruksi panjangnya adalah 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Berikutnya adalah saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah Word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat Word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengamati port-port input atau output. Biasanya bit-bit berorder lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port I/O pada modul. Saluran kontrol yang terakhir. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data dan saluran alamat. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktuan di antara modul-modul sistem. Sinyal-sinyal pewaktuan menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Sinyal-sinyal di perintah menspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Umumnya, saluran kontrol meliputi memory write, memory read, IO write, IO read, transfer ACK, push request, push grant, interrupt request, interrupt ACK, sama clock reset. Nah, contoh-contoh bus.
Berikut ini adalah beberapa dari contoh-contoh bus. Yang pertama adalah bus ISA. Industri komputer personal lainnya merespon perkembangan ini dengan mengadopsi standarnya sendiri. Bus ISA atau industri standar arsitektur yang pada dasarnya adalah bus PCAT yang beroperasi pada 8,33 MHz. Keuntungannya adalah bahwa pendekatan ini tetap memperhatikan kompatibilitas dengan mesin-mesin dan waktu-waktu yang ada. Yang kedua adalah bus PCI atau Peripheral Component Interconnect. Adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezanin atau bus peripheral. Standar PCI adalah 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz, laju transfer data 263 MB per detik atau 2,112 Gbps. Keunggulannya PCI tidak hanya pada kecepatannya saja, tapi murah dengan keping yang sedikit. Yang ketiga adalah bus USB, sebuah perangkat peripheral yang tidak efektif apabila dipasang pada bus kecepatan tinggi PCI. Sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Sebagai solusinya, 7 vendor komputer Compact Ditch, IMB, Intel, Microsoft, NEC, dan Northern Telecom bersama-sama merancang bus ini untuk peralatan I/O berkecepatan rendah. Standar yang dihasilkan dinamakan Universal Standard Bus atau USB. Yang keempat adalah bus SCSI. Small Computer System Interface adalah perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI merupakan interface standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. SCSI menggunakan interface paralel dengan 8,16 atau 32 saluran data. Dan yang terakhir adalah bus BI394 atau Firewire. Memiliki kelebihan dibandingkan dengan interface I/O lainnya, yaitu sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan. Tapi pada kenyataannya P1394 tidak hanya populer pada sistem komputer, namun juga pada peralatan elektronik seperti pada kamera digital, VCR, dan televisi. Kelebihan lainnya adalah penggunaan transmisi serial sehingga tidak memerlukan banyak kabel. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.